Rekan-rekan sekalian, kembali lagi pada kuliah struktur baja. Untuk kuliah ke-14 atau sesi yang terakhir kali ini, kita akan mendiskusikan topik mengenai desain sambungan baut mutu tinggi. Berikut adalah outline perkuliahan pada hari ini. Subtopik yang pertama adalah sambungan baut mutu tinggi atau high strength bolt, dan yang kedua adalah sambungan baut tipe geser. Jadi untuk perkuliahan struktur baja kali ini, kita membatasi jenis sambungan yang didiskusikan hanya sambungan tipe las, dan yang kedua adalah sambungan baut mutu tinggi tetapi untuk tipe geser. Sambungan tipe tarik dan momen akan kita diskusikan pada mata kuliah perancangan struktur baja. Baik, kita mulai subtopik yang pertama, yaitu sambungan baut mutu tinggi. Baut mutu tinggi banyak digunakan pada praktek konstruksi saat ini karena relatif mudah dalam pengawasan dan kontrol kualitas pengerjaannya di lapangan. Hal ini mungkin dirasa menjadi lebih praktis dibanding dengan sambungan paku keling. Untuk itu, sambungan baut mutu tinggi saat ini lebih populer digunakan pada beberapa praktek konstruksi. Setidaknya ada dua jenis baut di pasaran saat ini, yaitu baut biasa atau yang memiliki kode ASTM A307 dan baut mutu tinggi yang memiliki kode ASTM A325 dan A490. Baut biasa disebut juga sebagai baut hitam atau baut mesin, terbuat dari baja karbon rendah dengan kuat tarik minimum sekitar 414 megapascal atau MPa. Baut biasa disarankan untuk digunakan sebagai alat sambung pada profil hot rolled ataupun cold form dengan beban statis tanpa beban dinamis. Artinya baut biasa ini memiliki keterbatasan ya penggunaannya ya. Hanya digunakan untuk profil hot rolled atau profil gilas panas seperti profil IWF konvensional yang banyak digunakan, ataupun pada profil cold form atau profil baja ringan yang mana strukturnya hanya akan bekerja beban-beban statis dan tidak ada beban-beban dinamis yang bekerja pada struktur tersebut. Lalu jika ada resiko vibrasi atau getaran yang terjadi pada sistem sambungan yang menggunakan baut biasa, maka untuk mencegah baut terlepas disarankan untuk memasang mur ganda atau double nut. Pemasangan baut biasa bisa menggunakan kunci pas biasa tanpa adanya gaya prategang. Baut biasa dapat dengan mudah dibuat di bengkel bubut biasa begitu, sehingga kualitasnya cukup diragukan. Oleh karena itu, baut mutu biasa sebaiknya hanya digunakan pada elemen non-struktural, dan jika pun terpaksa, boleh digunakan pada struktur sekunder seperti gording. Lalu tadi disebutkan bahwa baut mutu tinggi ada dua jenis yang beredar di pasaran, yaitu yang memiliki kode A325 dan A490. Baut mutu tinggi A325 memiliki kuat tarik minimum 830 MPa dan dibedakan ke dalam dua jenis, yaitu yang tipe 1 yang disebut sebagai medium carbon dan tipe 3 yaitu weathering steel. Baut mutu tinggi A490 memiliki kuat tarik minimum sekitar 1040 sampai dengan 1210 MPa dan juga dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang tipe 1 dan tipe 3. Baut mutu tinggi tersedia dalam unit imperial atau inch ataupun unit matrix atau mili, bervariasi dari setengah sampai 1,5 inch atau dalam matrix memiliki kode M16 sampai dengan M36. Baut mutu tinggi saat ini lebih banyak digunakan dan mulai menggantikan paku keling atau rivets karena kuat materialnya lebih tinggi dibanding paku keling, yaitu sekitar hampir 2 kali lipatnya. Dan juga pelaksanaannya relatif lebih sederhana dibanding penggunaan paku keling atau rivets. Panjang baut mutu tinggi ditentukan sedemikian rupa sehingga bidang geser sambungan tidak terjadi pada ulir baut karena akan mempengaruhi kekuatan sambungan. Jadi untuk pelaksanaan baut mutu tinggi harus kita pastikan panjang baut yang digunakan itu mencukupi, dengan catatan bahwa ulir baut
itu harus berada di luar bidang geser sambungan. Kemudian kemiringan bidang permukaan pada sambungan baut mutu tinggi juga dibatasi, yaitu 1:20. Jika lebih, maka kekuatan sambungan tentunya akan berkurang. Ini menurut Munze tahun 1967. Untuk itu perlu ditambahkan beveled washer atau washer dengan kemiringan tertentu. Washer itu maksudnya adalah ring ya, ring baut. Beveled washer berarti washer yang memiliki kemiringan tertentu sehingga kemiringan sambungan yang maksimum 1:20 tadi tidak terlampaui. Lalu pemasangan baut juga harus memperhatikan konfigurasinya. Maksudnya adalah spasi antar bautnya. Pemasangan baut mutu tinggi perlu disusun dengan teratur, kemudian dengan pola-pola yang berulang dan sebisa mungkin berbentuk simetri. Persyaratan spasi minimum antar lubang baut atau disimbolkan dengan S tidak hanya menjamin kekuatan namun juga menjamin kemudahan pelaksanaan sambungan tersebut. Dalam pasal C SNI 2015, spasi minimum antar lubang baut atau S disyaratkan lebih dari sama dengan 2,67D atau dibulatkan menjadi 3D. Lalu jarak titik pusat lubang standar ke tepi bagian sambungan atau disimbolkan sebagai ST disyaratkan lebih dari nilai yang berlaku pada tabel J34 atau J34M atau seperti yang disyaratkan dalam pasal J310 SNI 2015 yang berkaitan dengan kuat tumpu pada lubang baut. Untuk lubang baut ukuran berlebih atau oversize atau lubang slot, jarak ke suatu tepi dari bagian yang disambung disyaratkan sama dengan ST, ditambah dengan nilai penambahan C2 yang diambil dari tabel C35 atau C35M. Kurang lebih seperti ini ilustrasinya, bahwa spasi baut itu harus kita perhatikan, baik spasi horizontal maupun spasi vertikalnya yang disimbolkan dengan S ataupun spasi tepinya yaitu yang disimbolkan dengan ST. Lalu persyaratan lubang baut pada tahap pelaksanaan konstruksi untuk memberikan toleransi pelaksanaan terhadap ketidakpresisian ukuran, mungkin akibat kondisi profil ataupun proses fabrikasi di bengkel, maka digunakan lubang baut yang diperbesar dari ukuran bautnya. Artinya kalau kita menggunakan baut diameter 16 mili, maka lubang bautnya tentu saja akan sedikit lebih besar dibanding 16 mili. Untuk menghindari banyaknya variasi lubang baut, maka dalam pasal J32 SNI Baja 2015 menetapkan 4 kelompok lubang baut, yaitu lubang standar, lubang oversize atau kebesaran, lubang oval dengan ruang bebas pendek atau slot pendek, dan lubang oval dengan ruang bebas panjang atau slot panjang. Ilustrasinya adalah sebagai berikut. Lubang standar itu adalah yang paling kiri, diikuti dengan lubang oversize yang sedikit lebih besar dibanding lubang standar. Kemudian ada lubang slot pendek, yaitu lubang yang berbentuk oval yang memiliki ruang bebas yang pendek begitu, dan lubang slot panjang yaitu lubang berbentuk oval yang memiliki ruang bebas yang panjang. Standarisasi diameter lubang baut juga diatur di dalam tabel J33 atau J33M SNI 2015. Kode J33M mengindikasikan atau diartikan sebagai matriks begitu ya. Jadi satuan yang digunakan adalah satuan matriks, bisa milimeter ataupun meter. Sedangkan yang tanpa M artinya menggunakan satuan imperial. Nah, di sini ada standarisasi diameter lubang baut. Anda bisa lihat pada tabel J33M, dimensi lubang nominal, misal kita menggunakan diameter baut M16, maka diameter untuk lubang standar itu adalah 18 mm. Kemudian untuk oversize 20 mm. Kemudian untuk slot pendek itu adalah 18 kali 22 dan untuk slot panjang adalah 18 kali 40.
Dua-dua pada lubang slot pendek itu adalah maksudnya adalah panjang dari slotnya begitu. Lalu bentuk dan ukuran lubang sangat menentukan kinerja dari sambungan tipe geser. Adanya lubang yang lebih besar dibanding bautnya akan menyebabkan terjadinya slip, sehingga menyebabkan terjadinya dua mekanisme kerja sambungan yang berbeda, yaitu slip kritis dan tumpu pada baut yang sama. Jadi maksudnya begini, kalau kita memiliki baut dengan diameter 16 dipasang pada lubang dengan diameter 18, artinya akan terdapat gap atau rongga antara baut dengan lubangnya sekitar 1 mili setiap sisi. Lalu baut tentu saja kita kencangkan dengan prategang gitu ya, dengan gaya prategang. Akibat adanya pengencangan tersebut akan menimbulkan adanya kekangan. Nah, kekangan ini yang akan menyebabkan terjadinya slip kritis. Artinya ketika terjadi beban, mekanisme tahanan geser atau slip kritis inilah yang akan menentukan kekuatan sambungan di awal sebelum terjadi kontak antara baut dengan antara baut dengan plat yang disambung begitu. Karena tadi ada gap akibat penggunaan lubang baut yang lebih besar dibanding diameter baut. Nah, setelah terjadi slip, tentu saja baut akan bergeser dan ketika terjadi kontak antara baut dengan plat yang disambung, disitulah muncul mekanisme tumpu, yang mana kekuatan sambungan akan didasarkan pada kuat tumpu baut ataupun kuat tumpu dari plat sambungnya. Nah, lubang oversize tidak boleh digunakan pada sambungan tipe tumpu. Lubang slot pendek maupun slot panjang hanya boleh digunakan jika arah gaya yang didukung tegak lurus arah lubangnya. Lubang slot hanya boleh digunakan pada salah satu sisi saja. Kecuali lubang standar, pemasangan baut harus dilengkapi dengan ring atau washer. Lalu tipe sambungan dan kekuatan baut. Bentuk sambungan dan beban yang bekerja pada sistem sambungan akan mempengaruhi orientasi gaya yang bekerja pada baut. Sedangkan kekuatan baut tentu saja akan tergantung pada hal tersebut. Baut yang dibebani pada arah transversal atau tegak lurus dari sumbunya akan menerima gaya geser. Ini yang disebut sebagai sambungan tipe geser. Lalu baut yang dibebani pada arah longitudinal atau searah sumbu akan menerima gaya tarik dan ini yang disebut sebagai sambungan tipe tarik. Kekuatan sambungan tipe tarik lebih tinggi dibanding sambungan tipe geser. Oleh karena itu, meskipun beban yang bekerja bernilai sama, namun jika orientasi dari beban tersebut berbeda, maka baut yang dibutuhkan juga tentu saja akan berbeda karena kinerja sambungannya akan berbeda. Maksudnya kinerja sambungannya bisa berupa sambungan tipe tarik ataupun sambungan tipe geser. Berikut adalah ilustrasi singkat mengenai tipe sambungan yang ada untuk baut mutu tinggi. Jika kita memiliki sambungan semacam ini dan bekerja beban P pada sambungan tersebut, maka sambungan tersebut akan tergeser semacam ini. Artinya terjadi gaya geser pada baut yang digunakan pada sistem sambungan tersebut. Lalu jika orientasi gayanya adalah seperti ini pada gambar kedua, maka sambungan akan tertarik semacam ini. Artinya terjadi gaya tarik pada baut. Lalu yang ketiga, jika orientasi gayanya adalah semacam ini, maka baut tidak bekerja karena baut tidak mendukung gaya tarik yang bekerja pada sistem sambungan tersebut. Justru yang bekerja adalah plat sambung pada sistem sambungan tersebut. Nah, pada tipe sambungan end plate, seperti yang ada pada gambar berikut, nah, ketiganya merupakan sambungan tipe end plate. Orientasi beban yang berbeda menyebabkan gaya yang terima baut juga akan berbeda. Untuk itu kita harus jeli di dalam mendesain sambungan. Bagaimana perilaku gaya yang bekerja pada sistem sambungan dan apa sistem sambungan yang cocok untuk menahan orientasi gaya tersebut. Kemudian yang berikutnya, jika beban P bekerja semacam ini dengan eksentrisitas tertentu terhadap sistem sambungan, maka baut akan timbul momen semacam ini.
Dan juga selain momen, baut juga akan mengalami geser. Artinya pada sistem sambungan tersebut akan terjadi gaya geser dan momen pada baut. Lalu jika orientasi gayanya adalah semacam ini, maka akan terjadi deformasi kira-kira seperti ini ilustrasinya, dan terjadi gaya tarik dan gaya geser pada sistem sambungan. Pada orientasi beban tersebut atau tertentu, seperti Anda lihat pada gambar di samping, baut dapat menerima kombinasi gaya tarik dan gaya geser secara bersamaan, ataupun gaya geser dan momen secara bersamaan pula. Yang berikutnya ini adalah sambungan tipe geser. Jadi jika ada gaya tarik ke kanan dan gaya tarik ke kiri, maka kira-kira nanti akan terjadi pergeseran dari profil yang disambung ke kanan dan ke kiri semacam ini. Sambungan ini merupakan sambungan tipe geser pada batang tarik struktur truss atau struktur rangka batang. Jika pada batang yang disambung terjadi gaya aksial tarik ataupun tekan, maka baut-baut akan menerima gaya geser saja. Sehingga sambungan tersebut merupakan sambungan tipe geser. Lalu berdasarkan konfigurasi sambungan dan orientasi beban yang bekerja, maka gaya yang terjadi pada baut dapat berupa gaya tarik dan gaya geser atau kombinasi dari keduanya. Sambungan dapat dikelompokkan menjadi sambungan tipe geser, sambungan tipe tarik, atau gabungan dari keduanya. Namun untuk pembahasan pada mata kuliah ini kita hanya akan membahas sambungan tipe geser saja. Sambungan tipe geser relatif lebih mudah dalam pemasangannya atau pelaksanaannya. Hal ini disebabkan oleh keberadaan dari lubang baut yang relatif lebih besar dibanding diameter baut yang digunakan. Adanya lubang baut yang relatif lebih besar tadi digunakan sebagai toleransi dari pelaksanaan dan untuk mempermudah pelaksanaan konstruksinya. Kemudian sambungan tipe tarik seperti end plate harus dikerjakan dengan presisi, jika tidak akan menyulitkan di dalam pemasangan di lapangan. Lalu kuat nominal baut mutu tinggi sesuai SNI 2015. Meskipun distribusi gaya-gaya yang bekerja pada baut bervariasi, artinya tergantung dari konfigurasi dan tata letaknya, namun pada proses perencanaan, gaya-gaya tersebut dianggap terbagi rata pada semua baut yang terpasang. Jadi sebenarnya logikanya, baut yang paling dekat dengan gaya yang bekerja harusnya mendukung gaya yang lebih besar dibanding baut yang lebih jauh begitu. Namun demikian dalam proses perencanaan, gaya-gaya setiap baut diasumsikan sama. Asumsi tersebut dianggap benar jika baut yang digunakan selain kaku, dia juga harus kuat, serta juga harus berperilaku daktel atau liat. Untuk itu digunakanlah baut mutu tinggi. Spesifikasi baut mutu tinggi yang dapat digunakan dapat dilihat pada tabel J32 SNI 2015. Ini adalah kuat tarik nominal dan kuat geser nominal dari baut dari berbagai jenis baut yang ada dan biasa digunakan di pasaran sesuai SNI 2015. Kemudian kita masuk ke poin berikutnya, yaitu sambungan baut tipe geser, khususnya perilaku keruntuhan sambungan. Konfigurasi sambungan baut tipe geser dan cara pemasangan baut mutu tinggi akan mempengaruhi kekuatan dan kekakuan dari sistem sambungan tersebut. Dan sambungan ini akan menghasilkan dua mekanisme pengalian gaya, yaitu adalah mekanisme slip kritis dan mekanisme tumpu. Ini yang perlu diperhatikan di dalam sambungan tipe geser. Jadi kalau kita menggunakan sambungan tipe geser, maka akan ada dua hal yang dievaluasi, yaitu yang pertama adalah slip kritis dan yang kedua adalah tumpu. Pemasangan baut mutu tinggi dengan prategang menyebabkan sambungan mampu untuk menunjukkan mekanisme slip kritis dan juga tumpu. Tadi saya sempat singgung di depan bahwa mekanisme slip kritis ini dipengaruhi oleh adanya gaya prategang pada baut, sehingga baut seolah-olah memberikan kekangan dan juga
akibat dari kekangan tersebut akan timbul tahanan geser atau tahanan friksi antara plat sambung dengan elemen yang disambung. Di dalam mekanisme slip kritis ini artinya belum terjadi kontak antara baut dengan plat sambung ataupun plat yang disambung. Tapi pada mekanisme tumpu artinya sudah terjadi kontak antara baut dengan plat sambungnya. Pemasangan baut mutu tinggi dengan gaya prategang yang tidak mencukupi akibat pekerjaan yang tidak sempurna hanya mampu menghasilkan mekanisme tumpu saja. Artinya untuk mencapai mekanisme slip kritis perlu pekerjaan yang harus detail. Maksudnya adalah pemasangan bautnya harus dipastikan bahwa gaya prategang yang disediakan itu mencukupi untuk tercapainya kondisi slip kritis. Jika tidak, maka mekanisme slip kritis yang kita harapkan terjadi kenyataannya tidak dapat terjadi di lapangan dan baut hanya mengandalkan mekanisme tumpu saja. Sambungan baut dengan mekanisme slip kritis atau tumpu tidak dapat dibedakan dari tampilan fisiknya. Ya, betul, karena memang yang memberikan atau yang menyebabkan terjadinya mekanisme slip kritis adalah gaya prategang pada baut. Artinya secara visual, sistem sambungan dari tipe geser yang menghasilkan mekanisme slip kritis maupun tumpu secara fisik sama saja begitu. Nah, yang dapat dibedakan adalah perilakunya ketika dibebani. Jadi saat dibebani, baut tidak mengalami slip atau baut tetap di tempat atau tidak bergeser, maka pada saat itu mekanisme slip kritis sedang bekerja. Artinya kekangan yang diberikan oleh gaya prategang di baut itu mencukupi untuk terjadinya mekanisme slip kritis. Dan kekuatan sambungan akan ditentukan oleh tahanan friksinya. Lalu jika saat dibebani baut mengalami slip, maka pada saat itu mekanisme tumpu telah bekerja, atau dengan kata lain mekanisme slip kritis telah terlampaui dan tidak bisa diandalkan lagi, dan akhirnya sistem sambungan hanya akan mengandalkan kekuatan tumpu saja. Sambungan slip kritis didesain agar tidak terjadi slip pada sistem sambungan tersebut. Artinya diperlukan untuk mengatasi terjadinya beban bolak-balik, misal tegangan tarik menjadi tekan atau tekan menjadi tarik dan seterusnya, yang umumnya terjadi pada struktur-struktur yang mengalami beban dinamis seperti struktur jembatan. Jika beban bolak-balik terjadi terus-menerus pada waktu yang lama, maka struktur berisiko tinggi untuk mengalami fatigue, yaitu kondisi di mana terjadi keruntuhan pada kondisi tegangan elastis akibat adanya beban bolak-balik atau beban siklik. Tidak semua struktur harus didesain menggunakan sambungan slip kritis. Bangunan gedung yang tidak kita rancang untuk mampu menahan gempa yang besar begitu, cukup direncanakan terhadap mekanisme tumpu saja agar baut yang dibutuhkan menjadi lebih ekonomis. Lalu mekanisme slip kritis pada baut. Sambungan slip kritis digunakan pada struktur yang dominan mendukung beban dinamik atau beban bolak-balik. Tadi sudah disebutkan seperti pada jembatan ataupun pada bangunan industri dengan beban dinamik mesin, karena efektif dalam mengurangi resiko terjadinya kerusakan fatigue. Kekuatan sambungan slip kritis dihasilkan dari tahanan friksi bidang kontak plat akibat adanya gaya prategang pada baut mutu tinggi yang dikencangkan dengan cara khusus. Mekanisme pengalihan gaya tersebut dapat dilihat pada gambar di samping. Jadi pada intinya jika kita menyediakan gaya prategang di baut, maka akan terjadi kekangan pada baut tersebut yang mengakibatkan munculnya tahanan friksi pada plat sambung. Untuk itu, mekanisme slip kritis baut dapat menyediakan kekuatan tambahan di dalam mendukung gaya-gaya yang bekerja. Tahanan friksi bersifat pasif atau sebagai reaksi dari beban yang bekerja, dan besarnya tergantung dari gaya prategang dan kondisi permukaan kontak antara plat yang disambung. Sambungan slip kritis memerlukan pekerjaan persiapan khusus seperti sandblasting, pengecatan khusus, dan lain sebagainya.
Besarnya gaya tarik prategang minimum pada baut mutu tinggi untuk menghasilkan mekanisme slip kritis baut ditetapkan dalam tabel J31 atau J31M SNI 2015 yaitu sebagai berikut. Artinya kalau kita menggunakan baut tipe A325M dengan diameter 16 mili, maka kita perlu menyediakan gaya tarik prategang minimum sebesar 91 kN. Pekerjaan persiapan yang berbeda akan menghasilkan koefisien permukaan sambungan yang berbeda pula, yang pada akhirnya akan menentukan kekuatan dari sambungan slip kritis. Nah, berikut ini disajikan koefisien friksi atau mu dari berbagai hasil penelitian yang dilakukan oleh Kulak et al. Tahun 2001, yaitu sebagai berikut. Koefisien friksi akan tergantung pada pekerjaan persiapan permukaan yang digunakan. Nah, di dalam SNI 2015, koefisien ini disederhanakan menjadi dua kelompok, yaitu mutu kelas A dan mutu kelas B. Kelas A adalah permukaan baja yang bersih tanpa cat atau permukaan baja hasil blasting tetapi dilapisi dengan coating kelas A atau baja dengan hot dip galvanized yang dikasarkan. Sehingga untuk kelas A ini digunakan koefisien friksi sebesar 0,3. Lalu untuk koefisien friksi yang lain yaitu permukaan kelas B adalah permukaan baja hasil blasting dan tanpa cat. Kalaupun ada cat harus jenis coating kelas B dan digunakan koefisien friksi atau mu sebesar 0,5. Tahanan slip kritis nominal dapat dihitung menggunakan persamaan berikut. Persamaan J34. Kemudian kuat batas slip kritis diambil sebagai berikut. RU setidaknya diambil sama dengan VRN. Di mana nilai V sangat tergantung pada bentuk dan ukuran lubang baut. Yaitu sebagai berikut. Untuk lubang standar atau lubang slot pendek yang dipasang tegak lurus arah beban, V bisa diambil sama dengan 1. Lalu untuk lubang oversize dan slot pendek tetapi dipasang sejajar arah beban, V bisa diambil 0,7. Nilai kuat batas slip kritis digunakan untuk menentukan jumlah baut pada suatu sambungan dengan membandingkannya terhadap gaya yang bekerja. Nah, jika gaya yang bekerja lebih besar dari nilai kuat batas slip kritis, maka kekuatan friksi dari sambungan tidak dapat diharapkan atau akan mengalami kegagalan atau dengan kata lain tidak mampu menahan beban. Selanjutnya, jika terjadi slip, maka mekanisme sambungan akan berganti menjadi mekanisme tumpu, yang mana mekanisme tumpu ini merupakan sistem sambungan yang beresiko tinggi untuk mengalami kegagalan fatik. Berikutnya kita bicarakan mekanisme tumpu baut. Baut mutu tinggi yang dipasang harus dikencangkan secara khusus ya tadi, sehingga ketentuan gaya prategang minimum dalam tabel J31M terpenuhi dan sistem sambungan mampu menyediakan mekanisme slip kritis. Mekanisme tumpu hanya terjadi jika mekanisme slip kritis dalam sistem sambungan gagal yang ditandai dengan terjadinya pergeseran baut atau terjadinya slip. Kegagalan yang dimaksud bukan berarti sambungannya itu gagal atau runtuh, melainkan tahanan friksi tidak mampu lagi untuk bekerja sehingga mengakibatkan terjadinya pergeseran baut atau slip. Dan untuk itu, setelah baut mengalami kontak dengan bidang plat sambung, maka akan terjadi mekanisme tumpu. Mekanisme tumpu beresiko tinggi untuk mengalami kegagalan fatik. Nah, berikut adalah ilustrasi dari kegagalan tipe tumpu yang terjadi pada sambungan tipe geser. Nah, sambungan baut tipe geser dengan mekanisme tumpu didasarkan pada kondisi bagaimana memanfaatkan material secara maksimal hingga kondisi inelastiknya, yaitu FY dan FU, sehingga kapasitasnya akan lebih besar dibanding mekanisme dari slip kritis. Artinya kalau kita desain dengan mekanisme tumpu baut, kemungkinan besar kebutuhan baut yang diperlukan akan sedikit lebih kecil dibanding kalau kita desain dengan mekanisme slip kritis. Perencanaan mekanisme tumpu hanya valid jika beban yang bekerja tidak berisiko menyebabkan terjadinya fatik. Jika tidak, maka apa yang kita rencanakan akan berbeda atau tidak akan terpenuhi sehingga kerusakan fatik yang akan lebih menentukan. Sambungan baut tipe geser dengan mekanisme slip kritis bekerja akibat adanya gaya prategang sehingga terjadi efek
clamping atau pengekangan pada permukaan kontak yang menimbulkan tahanan friksi atau slip kritis. Sehingga pada baut tidak ada pengalian gaya-gaya sambungan, hanya gaya aksial prategang saja. Kondisi tersebut akan berubah saat gaya luar P lebih besar dari tahanan slip kritis akibat efek clamping, sehingga terjadi pergeseran atau slip. Artinya plat sambung saling bergeser pada arah yang berlawanan. Nah, jika plat A dan C bergeser ke kiri, sedangkan plat B bergeser ke kanan, detail plat B ada di gambar nomor 2 dari atas dan detail plat A dan C ada di gambar paling bawah. Pergeseran plat atau slip akan berhenti ketika terjadi kontak dengan baut. Dalam hal ini telah terjadi mekanisme tumpu atau bearing. Plat di belakang bidang tumpu akan ditahan oleh dua bidang geser. Anda bisa lihat pada garis putus-putus. Sehingga tahanan tumpu baut ditentukan oleh tahanan tumpu plat dan sekaligus tahanan geser dari plat. Nilai terkecil dari keduanya lah yang akan menentukan. Kuat tumpu pada lubang baut. Kuat tumpu plat sambung dengan memperhitungkan pengaruh deformasi pada sambungan dapat dihitung menggunakan persamaan berikut ini. Nah, ruas kiri dari persamaan tersebut didasarkan pada kuat geser plat di belakang bidang tumpu. Lalu nilai 1,2 diperoleh dengan asumsi bahwa kuat geser plat dibatasi sebesar 0,6 Fu yang didukung oleh dua bidang geser dengan jarak D. Sedangkan ruas kanan pada persamaan tersebut didasarkan pada kuat tumpu dari plat dengan ketebalan T ketika menumpu atau mendukung baut berdiameter D. Jika deformasi pada sambungan dianggap tidak mempengaruhi, maka kuat tumpu dapat dihitung menggunakan persamaan berikut ini. Persamaan untuk menghitung kuat tumpu, baik menggunakan atau memperhitungkan deformasi maupun tidak, berlaku untuk semua jenis lubang baut, baik standar, oversize, slot pendek ataupun panjang, asalkan arah slot tersebut sejajar arah gaya, sehingga slip yang terjadi bisa sebesar slot yang ada. Oleh karena itu, jenis lubang slot tidak boleh dicampur dengan yang non-slot. Karena jika dicampur untuk gaya searah slot, maka yang akan bekerja terlebih dahulu adalah baut yang berada di lubang non-slot. Kuat tumpu akan berkurang pada sambungan dengan lubang baut tipe slot panjang dengan arah slot tegak lurus arah gaya. Kuat tumpu tersebut dapat dihitung menggunakan persamaan berikut ini. Selanjutnya, kuat geser dari baut. Jika pada plat sambung berpotensi mengalami kegagalan tumpu dan geser, maka demikian pula pada baut. Namun demikian, kegagalan geser pada baut akan terjadi lebih dahulu dibanding dengan kegagalan tumpu, sehingga dalam perencanaan hanya kuat geser yang dievaluasi karena relatif lebih lemah dibanding dengan kuat tumpu. Nah, baut pada gambar di samping merupakan sambungan tipe geser yang mengalami kegagalan geser, yaitu terbelah menjadi dua akibat gaya geser. Meskipun dalam perhitungan kuat geser baut dihasilkan dari dua bidang geser, tetapi ketika terjadi kerusakan, cukup satu bidang geser saja yang gagal akan mengalami kerusakan. Sambungan tersebut akan mengalami kerusakan. Perilaku kegagalan geser tersebut bersifat getas atau brittle, sehingga sebaiknya dihindari. Cara menghindarinya adalah dengan menyediakan atau mendesain kuat geser baut lebih besar dibanding mekanisme kegagalan yang lainnya. Lalu kuat geser baut per satu bidang geser dapat dihitung menggunakan persamaan berikut ini. Anda bisa buka SNI 2015 persamaan C31. Kemudian mekanisme tumpu baut bisa juga menyebabkan kegagalan geser blok seperti pada gambar di samping. Pada sambungan dengan jumlah baut yang relatif banyak dengan konfigurasi berkelompok, mekanisme keruntuhannya cukup khas, yaitu bisa terjadi keruntuhan blok secara bersamaan untuk beberapa kelompok baut. Persamaan yang telah dibahas pada slide-slide sebelumnya tidak dapat digunakan untuk menghitung kuat geser blok. Nah, berdasarkan bentuk keruntuhan yang terjadi, pada potongan blok terlihat ada bagian potongan yang tertarik atau mengalami tegangan tarik dan ada bagian potongan yang tergeser atau mengalami tegangan geser. Untuk itu, kuat geser blok dapat dihitung menggunakan persamaan berikut. Ini adalah persamaan untuk menghitung fraktur dan ini adalah leleh.
Dan untuk mendapatkan kondisi yang paling kritis, maka bidang kritis geser maupun tarik perlu ditinjau untuk berbagai kemungkinan untuk suatu konfigurasi bentuk penampang yang berbeda. Konfigurasi blok geser yang menentukan adalah yang menghasilkan tahanan blok geser terkecil. Nah, berikut adalah contoh analisis kemungkinan terjadinya kegagalan geser blok atau shear blok pada profil I ataupun profil T. Baik, demikian perkuliahan pada hari ini. Saya tutup, semoga bermanfaat. Selamat siang.